kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ika Damayanti, mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi PGMI semester 5 dengan NIM 1940817. Nah, di video kali ini, di channel ini juga kami kelompok 14 yang beranggotakan Ika Damayanti, Frisma Mufti Hafizyah Dewanti, dan juga Aditya Hendrawan akan menjelaskan mengenai beberapa poin terkait bisnis kami dalam mata kuliah Praktik Edupreneurship yang diampu oleh Bapak Alfian Eko Widodo Adi Prasetyo Magister Pendidikan. Baik, langsung saja kita ke poin yang pertama. Untuk poin yang pertama adalah ide bisnis. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya di masa pandemi seperti ini, yang seharusnya itu siswa-siswi belajar di sekolah bersama teman-temannya dan gurunya, itu terpaksa harus belajar di rumah dan secara daring ya. Nah, tidak sedikit orang tua itu yang merasa bingung dan kesulitan dalam mengajari putra-putrinya di rumah. Tidak sedikit pula orang tua yang memasukkan putra-putrinya ke bimbingan belajar atau les. Namun biayanya tidak murah ya tentunya. Nah, untuk itu orang tua sebenarnya memerlukan alat atau media pembelajaran yang bisa digunakan oleh siswa-siswi di rumah dengan panduan atau bimbingan dari orang tua yang tentunya itu tetap menarik, lalu membantu siswa dalam belajar dan juga harganya terjangkau. Nah, untuk itu kelompok 14 memiliki ide bisnis akan membuat bisnis flashcard, teman-teman. Untuk flashcard sendiri adalah kartu yang isinya itu adalah ada kata-kata dan juga gambarnya. Sebenarnya fungsi flashcard ini sangat banyak. Di samping ada keunggulan dan juga kelemahannya, tetapi fungsi dari flashcard sendiri ini sebenarnya sangat membantu peserta didik untuk belajar ya. Untuk membaca itu pasti karena ada kata-kata, untuk mengenal gambar, jadi siswa-siswi mengetahui benda ataupun tempat ataupun kosakata itu juga bisa dibantu dengan gambar yang menarik. Lalu bisa melatih siswa itu berbicara ya, dan juga yang tidak kalah penting adalah melatih siswa itu mengingat kosakata ataupun gambar-gambar itu. Nah, untuk itu kami dari kelompok 14 akan membuat bisnis berupa flashcard. Untuk bisnisnya bagaimana akan kita terangkan selanjutnya. Baiklah teman-teman, dalam memulai suatu bisnis, kita tentunya memahami suatu bisnis itu memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Begitu juga dengan bisnis flashcard ini. Flashcard ini memiliki kelebihan dan juga kekurangannya tersendiri. Adapun kekurangan daripada flashcard ini yaitu bagi kami sendiri karena kami masih baru, jadi hitungannya owner itu masih baru dan minim pengalaman. Kemudian juga persaingan dalam dunia bisnis flashcard ini juga kita katakan ketat ya. Tinggal kitanya sendiri berinovasi supaya produk yang kita buat itu diminati bagi para pelanggan. Adapun kelebihan daripada bisnis flashcard ini diantaranya yaitu pengelolaan atau pembuatannya yang terbilang mudah, karena barang-barang atau bahan-bahan yang akan kita buat flashcard ini sangat mudah untuk kita jumpai. Kemudian untuk pemasarannya sendiri itu juga terbilang mudah, kita bisa melakukan banyak metode pemasaran. Kemudian peminatnya daripada flashcard ini masih terbilang banyak, terutama bagi orang tua yang memiliki anak-anak yang masih sekolah, karena flashcard ini sifatnya juga penunjang bagi belajar anak sekolah. Kemudian teman-teman, flashcard yang kami buat ini biasanya berdasarkan suatu tema, dan ini kami membuat yang pertama ini berdasarkan tema tentang
alat tulis atau sekolah ya. Jadi di sini flashcard ini kami buat dengan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan juga bahasa Inggris. Nah, nantinya kami juga meletakkan gambar di sini supaya flashcard ini disukai oleh anak-anak. Kemudian flashcard ini sendiri juga mudah untuk dibawa. Kami nanti akan mengemasnya dalam sebuah kotak kecil ya, dan itu bisa dimasukkan di dalam kantong. Jadi praktis. Baik, di sini saya Frisma Mufti Hafisya Dewanti akan menjelaskan mengenai peluang dan resiko dari bisnis yang kami buat. Sebelumnya berdasarkan produk yang kami buat, keunikan yang kami tawarkan, pemasaran kami secara online, dan segmentasi pasar kami secara luas yakni berdasarkan kalangan anak sekolah, orang tua, guru, dan instansi pendidikan. Selain itu pasar kami juga menjamah ke perilaku dan aktivitas atau gaya baru masyarakat yang suka berbelanja online, maka tidak menutup kemungkinan bahwa bisnis yang kami dirikan ini bakal sukses ke depannya. Selanjutnya mengenai resiko dari bisnis kami. Berdasarkan sudut pandang atau kacamata yang dilihat dari bisnis kami ini, resiko terbesar dari bisnis kami yaitu kehilangan pasar, di mana pemasaran kami yang pertama akan kami lakukan secara online. Sehingga apabila kita kehilangan setengah dari pasar kami, maka resiko terbesar yang akan kami temui adalah kerugian yang diakibatkan dari kehilangan pasar tersebut. Kemudian untuk pemasaran sendiri, nantinya kami akan melakukan pemasaran di toko online atau online shop seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan sebagainya. Kemudian kami juga memasarkannya melalui sosial media. Selain itu, kami juga nantinya memasarkan secara lisan atau mulut ke mulut, atau nanti kami bisa menitipkan juga di toko buku atau toko kelontong dan sebagainya lah untuk memasarkan produk ini. Kemudian untuk promosi itu sendiri juga kami lakukan melalui sosial media seperti Facebook, WhatsApp, dan juga Instagram dan sebagainya. Kemudian kami juga memasarkannya melalui channel YouTube dan juga melalui lisan atau tetangga atau mulut ke mulut lah. Pokoknya nanti pemasarannya fleksibel, bisa seperti yang saya katakan tadi. Nah, untuk pembagian tugas sendiri dari kelompok 14 itu mendapatkan materi SD atau MI yang berkaitan dengan muatan PAI atau Pendidikan Agama Islam. Itu meliputi Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan tentunya ada bahasa Arab. Nah, kelompok 14 itu terdiri dari 3 orang, Ika Damayanti, Frisma Mufti Hafisya Dewanti, dan juga Aditya Hendrawan. Lalu pembagian tugasnya itu dimulai dari yang pertama, saya sendiri itu mencari materi yang sesuai dan diajarkan di SD atau MI ya, yang berkaitan dengan muatan PAI. Acuannya itu adalah buku Ajar Kurikulum 2013. Setelah mendapatkan materi itu, saya mengelompokkan materi tersebut berdasarkan tema-temanya atau tema flashcardnya. Jadi misal ada flashcard kosakata bahasa Arab tentang peralatan sekolah atau ruangan sekolah atau bagian sekolah seperti itu. Nanti akan kita kelompokkan. Nah, setelah itu saya membuat desain dasar di Microsoft Word itu dengan membagi menjadi beberapa kotak sesuai dengan flashcard atau kartu yang akan kita buat gitu. Lalu saya memasukkan kosakata atau materi yang sudah didapat itu dengan bahasa Indonesianya ya. Misal pensil itu di kartu pertama, lalu yang kedua itu penghapus, yang ketiga penggaris, dan begitu seterusnya. Setelah itu tugas berikutnya adalah ke Aditya Hendrawan. Aditya Hendrawan ini bertugas untuk menuliskan Arabnya, teman-teman. Jadi setelah saya mencari materi dengan bahasa Indonesia, maka Aditya Hendrawan akan menuliskan Arabnya. Lalu tugas kemudian beralih ke Frisma Mufti. Ke Frisma itu akan diberi background,
lalu ditambah gambar supaya lebih menarik dan ditata. Nah, setelah itu kita print ya, berdasarkan ukuran itu kita potong dan juga kita press atau kita laminating. Begitu untuk pembagian tugasnya. Nah, untuk tema flashcard dan juga progres dari produk kelompok 14 adalah kami merencanakan atau berencana membuat flashcard itu dengan berbagai macam tema ya. Sebisa mungkin kami untuk kedepannya akan memenuhi request dari konsumen juga. Namun untuk rancangan awalnya kita memiliki beberapa tema. Yang pertama itu ada flashcard kosakata bahasa Arab. Nah, bentuk fisiknya adalah seperti ini. Kami sudah membuat flashcard bahasa Arab atau kosakata bahasa Arab ya, dengan sudah di print dan sudah kita laminating, sudah jadi bentuk fisiknya. Lalu yang kedua itu ada flashcard tentang Al-Quran Hadis. Nah, itu berisi tentang huruf hijaiyah yang sudah kami buat juga secara bentuk fisiknya, tetapi belum kami laminating ya atau kami press. Sudah ada bentuknya. Dan bisa juga tentang hukum bacaan atau tajwid, ada hukum lam, ada hukum non mati, ada juga hukum mat dan juga qalqalah. Nanti akan kami tambah begitu. Lalu yang ketiga itu ada flashcard SKI. Flashcard pembelajaran SKI itu isinya adalah tentang kata kunci, kisah-kisah dari Nabi. Nah, untuk rancangan awalnya itu seperti itu, dan untuk perkembangannya atau kedepannya mungkin kita akan lebih tambah lagi ya tema-tema flashcard itu menyesuaikan dengan materi yang ada di SD atau MI yang bermuatan PAI. Untuk progres produknya sendiri kami sudah jadi ya produknya untuk yang kosakata bahasa Arab dan juga untuk yang huruf hijaiyah. Kita tinggal akan laminating atau press dan juga tinggal menunggu membuat kemasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep desain atau gambaran dari produk kelompok 2. Dari produk ini, kami kelompok 2 memiliki gagasan atau ide-ide yang kami tuangkan dalam flashcard. Kami mengusung berbagai tema, di antaranya tema anak-anak, tema colorful, tema kesederhanaan yang jelas dan bermakna. Intinya flashcard kami ini akan sangat colorful, walaupun colorful namun flashcard yang kami buat ini tetap sederhana, jelas dan memiliki makna sehingga dapat membantu adik-adik dalam proses belajar. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai rancangan kemasan dari produk yang telah dibuat. Dari kelompok 2 memiliki ide atau gagasan bahwa flashcard tersebut akan dikemas berupa box. Box tersebut terinspirasi dari box kartu Uno, dan kami telah membuat desain sederhana mengenai jaring-jaring box tersebut dengan rancangan seperti ini. Ini merupakan rancangan awal dari kelompok 2, rancangan mandiri yang kami buat untuk sementara, yang tidak menutup kemungkinan bakal ada revisi di kedepannya. Mungkin seperti ini presentasi yang dapat kelompok 2 sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum.